Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nama Al-Qur'annya Quran Tartil terjemah dari penerbit Cordoba. Tajwidnya menggunakan kode alfabet menggunakan Rasam Uthmani standar Indonesia. Al-Quran belajar tajwid satu baris satu hukum. Inovasi belajar tajwid mudah kode alfabet dengan penjelasan ringkas di setiap baris ayat Al-Quran yang menjelaskan lebih dari 40 hukum-hukum tajwid secara mudah. Ini ukurannya A4 ya, jadi besar. Nah ini ukuran A4 sebesar kertas fotokopi atau sekitar 21 kali 30 sentian lah kurang lebihnya ya. Nah ini tajwidnya alfabet, jadi sekalian kita juga belajar tajwid ya. Ini dari A, mad arid lis-sukun. Ini ada penjelasannya, ini ada contohnya. Ini huruf B, ini iklab. Sama ya, ada penjelasannya, ada contohnya, dan seterusnya. Ini teman-teman yang belum paham tajwid bisa juga belajar dari ini ya, halaman yang ini. Nah ini cukup lengkap. Kemudian ini ada tanda-tanda waqaf dan ayat gharib ya. Ini waqaf mim atau lazim, kelihatan gak ya? Nah ini seperti ini tanda waqafnya. Nah ini warna juga ada maknanya ya. Ini merah berarti berhenti. La ini hijau, ini dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Kalau bisa jangan berhenti di sini. Kemudian sola ini juga boleh lanjut, boleh berhenti, tapi lebih baik dilanjut. Nah kalau ini berhenti, ini lebih baik berhenti. Nah ini boleh ya, boleh berhenti, boleh lanjut, dan seterusnya. Ini tanda sujud tilawah dan lain-lain. Nah ini ada petunjuknya juga, kurang lebih seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa, kalau udah beli lupa, bisa pelajari dulu di sininya. Ini keterangan-keterangannya ya. Ini sudah cukup jelas sebetulnya di user guide ini, tapi nanti langsung kita lihat di itunya ya, di isinya ya. Ini tanda tasbih dari Kemenag Lajnah ya. Kemudian nah ini Al-Qur'annya, kita langsung buka di yang halaman banyak aja. Teman-teman bisa lihat di sini. Di kolom paling kiri ini ada praktik tajwid. Di ini ada tentang tajwidnya. Yang ini juga sama, praktik tajwid. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada tajwid warnanya juga. Ini menggunakan tajwid warna, juga menggunakan alfabet ya. Di sini di atasnya ada W. W berarti tadi di sini mad wajib muttasil. Ini yang W ini ya, sawaun. Kemudian di bawahnya juga menggunakan transliterasi. Innalladzina kafaru sawaun. Ini tidak di spasi ya, jadi ini hanya membedakan warna. Teman-teman bisa lihat ya, yang ini hitam, ininya hitam, transliterasinya. Kemudian ini coklat gitu ya. Hanya saja ini ada birunya karena ini tajwid warna. Ini coklat, ininya juga coklat. Ini hitam, ini juga hitam. Alaihim, alaihim. Seperti itu ya transliterasinya. Di sini tidak ada terjemah. Terjemah di perkataannya tidak ada, tapi ada di bawah ya. Ini keterangan tajwidnya ada di sini. Tajwid warna. Kalau warna seperti ini berarti ini. Warna hijau berarti ini, dan seterusnya. Kemudian tanda wakaf juga di sini dituliskan. Ini wakaf yang ada di sini ya. Kemudian di paling bawah ada terjemah. Ada juga ini footnote atau catatan kaki untuk menjelaskan kata-kata yang membutuhkan penjelasan. Nah ini uniknya yang di sini ya. Di sini di Quran lain nggak ada kan ya. Nah ini mad wajib muttasil tadi. Ini sawaun. Ada keterangannya. Panjangkanlah bacaan selama 4 atau 5 harokat pada kata bertanda alis biru.
dibaca sawaun. Kemudian ini warna abu, ada huruf A-nya yang ini sejajar ya dengan keterangannya. Ini mad arid lis sukun. Panjangkanlah mad tabi'i selama 2-4 atau 6 harokat jika bertemu huruf hidup dalam satu kalimat saat berwaqaf. Ini dibacanya la yu'minun. Kemudian ini huruf qi, qalqalah. Ini yang ini ya, absarihim. Qi ini warna ungu mungkin ya. Nah, di sini ada lagi, pantulkanlah bunyi huruf qa, ta, dal, jimba ketika berharokat sukun atau mati atau disukunkan karena waqaf atau berhenti. Ini dibacanya absarihim. Jadi ada tanda apa ya? Tanda petik kecil gini ya. Kemudian ini en gunnah, idgham bi gunnah ya. Leburkanlah huruf nun mati atau tanwin ping jika bertemu huruf mim, nun, waw atau ya disertai dengung selama 2 harokat. Dibaca mayyaqulu, seperti itu dan seterusnya ya. Ini jadi teman-teman bisa sambil belajar tajwid. Ini bagus ya, bagus, dan ininya juga tulisan Arab ini juga cukup besar, masih cukup besar walaupun ini termakan space-nya oleh terjemah, tajwid warna, tanda waqaf, kemudian praktek tajwid, tapi ini masih cukup besar ya. Kalau saya lihat ini masih terlihat jelas karena tadi ya ini ukurannya ukuran A4 atau ukuran kertas fotokopi gitu. Di halaman juga ini ada halaman Latin ya, 4, ada Arabnya. Jadi yang belum paham tentang angka Arab jangan khawatir karena di sini ada angka Latinnya. Di sini juga ada ya. Ini 4, halaman 4, ini juz 1 di surah Al-Baqarah. Ini halaman 26, juz 2 masih surah Al-Baqarah. Halaman 176, juz 9 di surah Al-A'raf. Seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di sini untuk terjemah juga ini sudah menggunakan subtema ya. Nah, ini pedoman berdakwah, ada subtemanya gitu ya. Ini dari ayat 199 sampai 202. Kemudian ada mendengarkan Al-Qur'an dan berzikir di sini. Kita lihat bagian belakang ada doa khatmil Quran, kemudian ada terjemahnya, kemudian ada daftar nama surah mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian indeks doa dalam Al-Quran, indeks doa ya, doa agar amal diridhoi Allah, ada di surah Al-Baqarah ayat 127 halaman 20. Jadi mudah ya, informasi juga untuk kita yang butuh doa-doa ini ada di sini ya, indeks doa dalam Al-Quran. Kemudian panduan hukum tajwid, ini ada lagi hukum tajwid lagi. Jadi memang ini fokusnya ke tajwid ya, untuk memperbaiki bacaan kita. Kemudian di sini ada bacaan-bacaan gharib atau yang asing atau yang tidak umum ya. Contohnya di sini ada saktah, ada keterangannya di sini. Saktah yaitu berhenti sejenak seperti waqaf tanpa bernapas. Kuncinya di situ ya, tanpa bernafas. Menurut bacaan Imam Hafiz, bacaan saktah ini hanya ada 4, yaitu di surah Al-Kahfi, kemudian Yasin, kemudian Al-Qiyamah sama Al-Mutaffifin. 4. Kemudian ada ismam. Ismam yaitu menzahirkan dhammah yang dimuncungkan melalui isyarat bibir. Ini harus melihat bibir ya. Kalau hanya diperdengarkan tidak terlalu beda ya. Tapi harus ada gurunya, gurunya mempraktekkan, muridnya melihat. Kemudian imalah yang miring ke e ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha.
dan seterusnya. Terakhir di sini ada etika atau adab terhadap Al-Quran. Dan yang belakangnya ini ada Asmaul Husna. Nah, begitu teman-teman, isi dari Al-Quran belajar tajwid sesuai judulnya ini mau fokus ke tajwid. Satu baris satu hukum. Tadi setiap baris ada alfabetnya dan itu dijelaskan di sampingnya ya. Satu baris ada satu hukum tajwid untuk belajar. Namanya apa? Quran Tartil dari penerbit Cordoba.